Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Afandi dengan NPM 1908 1010 146. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang sudah saya pilih dalam mata kuliah pengenalan pola. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Aplikasi Pengenalan Suara sebagai Pengendali Peralatan Listrik berbasis Arduino Uno. Untuk pertama-tama yaitu adalah latar belakang. Pada zaman sekarang, terdapat banyak sekali aktivitas manusia yang dipermudah dengan adanya teknologi. Dengan di situ, maka owner peneliti ini mempunyai pikiran mengapa tidak membuat sistem kontrol untuk mengandalkan sebuah peralatan rumah. Maka di penelitian ini akan membuat sebuah aplikasi untuk mengendalikan lampu, TV, dan kipas angin berbasis Arduino Uno. Rumusan masalah atau masalah. Bagaimana caranya membuat aplikasi untuk menyalakan elektronik atau peralatan listrik dengan hanya perintah suara saja? Sebelum kita masuk ke dalam penelitian, kita harus tahu apa sih itu model EasyVR, apa sih Arduino Uno. Pertama, model EasyVR di sini yaitu merupakan model voice recognition multifungsi atau VR bot yang sangat cocok digunakan untuk beragam aplikasi seperti home automation atau modul pelengkap sensor pendengaran robot yang Anda buat, bagaimana robot-robot canggih yang dijual di pasaran yang harganya luar biasa mahal. Lanjut ke Arduino Uno. Fokus ke dalam Arduino Uno yaitu adalah papan berbasis microcontroller dari Atmega 328. Board ini memiliki satu input digital, pin output yang terdiri dari 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM. 6 input analog, osilator kristal 6 MHz, port USB, soket daya dengan tombol reset. Pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung microcontroller. Cukup disambungkan ke komputer dengan kabel USB atau dengan satu daya. Dapat diperoleh melalui adaptor AC/DC atau baterai untuk menggunakannya. Berikut adalah contoh model EasyVR dan Arduino Uno. Lanjut lagi ke masuk ke rancangan model. Sebelum masuk ke dalam penelitian, kita harus merancang model penelitian ini. Nah, di gambar ini terdapat wireless microphone yang disambungkan ke isi VR modul, lalu isi VR modulnya disambungkan ke Arduino Uno yang berfungsi sebagai pengenalan suara dan pengontrol relay. Lalu Arduino Uno disambungkan ke 3 peralatan rumah tangga yaitu televisi, kipas angin, lampu dengan menggunakan relay. Lanjut lagi, dari blok-blok tersebut memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di dalam blok wireless mikrofon, terdapat mikrofon dan antena sebagai pemancar yang gunanya untuk menangkap sinyal suara dan menangkap suara dengan jarak yang bisa diatur. Lalu masuk ke modul isi VR. Kembali lagi ke modul isi VR. Di sini yaitu modul isi VR adalah end block yang dikontrol suara yang didukung oleh modul isi VR yang berfungsi sebagai sensor. Nah, jika dapat dari dua ini yaitu untuk wireless mikrofon itu menangkap suaranya, lalu modul isi VR ini berfungsi sebagai sensor suara, menangkap sensor suara tersebut. Yang lalu datanya akan diolah oleh Arduino Uno. Lanjut. Nah, setelah saya singgung tentang Arduino Uno, microcontroller yang digunakan adalah Arduino Uno yang berfungsi untuk mengolah data modul isi VR dan mengakses relay untuk mengendalikan peralatan listrik, yaitu lampu, kipas angin, dan televisi. Yang ketiga yaitu block relay.
Sebagai saklar dilakukan percobaan terhadap 3 jenis peralatan listrik rumah tangga, yaitu televisi, lampu, dan kipas angin. Relay digunakan sebagai saklar terhadap 3 jenis peralatan listrik tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada pun rancangan susunan perangkat lunak atau software-nya. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa dari wireless mikrofon masuk ke modul isi VR, lalu diolah lagi datanya oleh Arduino Uno, lalu dilanjutkan ke relay. Jika sampel yang pertama dibuat yaitu dengan mengucapkan kata lampu teras mati, lampu teras menyala. Jika mengucapkan lampu teras mati, maka relay tidak aktif. Jika lampu teras menyala, relaynya harus diaktifkan. Dan selanjutnya juga begitu untuk kipas angin dan televisi. Jadi terdapat 6 macam perintah suara. Setelah masuk ke dalam perancangan software, lalu membuat software tersebut dengan rancangan tersebut, maka kita harus masuk ke pengujian alat. Nah, di sini terdapat pengujian alat yaitu pertama kita menggunakan satu orang yang sama, tapi menggunakan 3 perintah yang berbeda, 3 macam perintah lah. Sesuai dengan rancangan awal yaitu nyalakan lampu teras, teras padam, hidupkan fan, matikan kipas angin, TV on, off-kan TV. Dengan percobaan sebanyak 10 kali dalam setiap percobaan, kita di sini mendapatkan tingkat keberhasilan yaitu di atas 50, tapi di bawah 80%, itu sebesar 65%. Lalu kita perkecil lagi dari nyalakan lampu teras menjadi lampu nyala, yaitu menggunakan 2 kalimat kosakata. Sama dengan sebelumnya kita menggunakan 10 banyak kali percobaan dan di sini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu 50% ke atas dan besarnya yaitu 85%. Oh, kita sepertinya bisa meningkatkan ini lagi dengan cara menggunakan satu kosakata saja, yaitu menggunakan kode alfabet dalam setiap perintahnya. A sama dengan lampu menyala, B lampunya padam, C kipasnya nyala, D kipasnya mati, E TV hidup, F TV mati. Dengan percobaan yang sama sebanyak 10 kali, kita mendapatkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi yang hampir mencapai sempurna yaitu 98,30%, dikarenakan yang untuk kipas menyala mendapatkan 1 kali kegagalan. Meskipun ini orangnya sama, tapi kelemahan dari perintah alfabet ini kita harus menghafal apa A itu untuk apa, B untuk apa, C untuk apa. Di sini mungkin kita tidak akan memakai ini. Kita akan tetap memakai sesuai rancangan awal, gitu. Lalu kita masuk ke pengujian alat lagi, lanjut, dengan berbeda orang. Dengan perintah yang pertama sesuai rancangan awal, untuk orang yang sama pun kita mendapatkan keberhasilan sebanyak 65%. Di sini kita menggunakan berbeda orang. Setelah memilih 5 orang sampel, lalu dengan cara yang sama, 1 orang mendapatkan 10 kali percobaan, masih mendapatkan rata-rata keberhasilan yaitu 50%. Karena mungkin intonasi suaranya beda, kurang jelas kah, atau mungkin salah menyebutkan kosakata, mungkin tergantung, berpengaruh dalam tingkat keberhasilan ini. Nah, setelah semua yang saya paparkan, saya mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, metode pengambilan sampel suara pada model isi VR dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan isi VR Commander dengan variasi pengucapan relatif sama pada setiap kata. Yang kedua yaitu model isi VR memiliki tingkat keberhasilan sekitar 50% jika menerima perintah suara dari orang yang berbeda dengan variasi pemberian perintah
2 hingga 3 suku kata. Yang ketiga ataupun yang terakhir, nah sudah saya singgung tadi, kesalahan yang sering terjadi pada proses pengucapan perintah adalah perbedaan intonasi suara yang pada saat pemberian perintah tidak sesuai dengan pada saat proses sampling suara, menyebabkan perintah tidak dikenali atau bisa dianggap error. Nah, sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.